Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maulina, NPM 20103050039. Di sini saya akan mempresentasikan PJBL PLH saya yang berjudul Analisis Potensi Sumber Mata Air sebagai Alternatif untuk Mengatasi Kekurangan Air di Desa Semen Purwosari. Yang pertama yaitu abstrak. Dalam abstrak dijelaskan sebagai berikut. Air bersih merupakan kebutuhan vital setiap orang. Akan tetapi, kebutuhan air bersih untuk wilayah pedesaan kurang diperhatikan. Masyarakat desa selama ini banyak menderita kekurangan air bersih baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pembuatan saluran air yang berasal dari sumber mata air di Desa Semen Purwosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering terjadi kekurangan air bersih di Desa Semen Purwosari. Hal ini terjadi dikarenakan air bersih dari saluran PDAM sekitar yang sering tidak menyala. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat sekitar biasanya menimba air di sumur-sumur yang berada di sekitar desa. Adapun solusi yang dipaparkan penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu membuat saluran mata air dari sumber mata air tersebut yang nantinya akan disalurkan di tiap rumah warga Desa Semen Purwosari. Dengan hal itu, maka warga desa tidak perlu lagi jalan sejauh itu untuk mendapatkan akses air bersih jika air dari PDAM tidak menyala. Mereka nantinya cukup menyalakan keran di rumah mereka jika memang saluran mata air tersebut sudah bisa digunakan. Kata kuncinya yaitu air bersih, saluran air, sumur, dan mata air. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Secara garis besar, potensi desa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik yang berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi fisik yang ada di Desa Semen Purwosari adalah kesuburan tanah di Desa Semen Purwosari dapat dikatakan baik. Namun pengelolaannya belum maksimal. Masih banyak lahan yang dibiarkan kosong tanpa ditanami pohon-pohon baik buah, hortikultura, tanaman tahunan, dan lain-lain. Kedua, yaitu air, meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. Di Desa Semen Purwosari terdapat prasarana air bersih, di mana sumber air bersih yang debitnya airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Pemerintah desa telah melakukan pengelolaan air bersih dengan membuat saluran-saluran air bersih di beberapa titik yang digunakan oleh masyarakat. Begitu pula dengan peraturan yang melandasi pelaksanaan pengelolaan air bersih menurut Budiman 2017. Sumber air bersih merupakan kebutuhan vital setiap orang, akan tetapi kebutuhan air bersih untuk wilayah pedesaan kurang diperhatikan. Masyarakat desa selama ini banyak menderita kekurangan air bersih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Banyak pihak yang selama ini menitik beratkan pemenuhan kebutuhan air bersih hanya untuk wilayah perkotaan, sehingga banyak desa di terpencil Indonesia yang meskipun mempunyai potensi mata air tetapi tetap saja berada di dalam masalah kebutuhan air bersih. Salah satunya di Desa Semen Purwosari. Terdapat sumber mata air di sekitar desa yang sayang jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan air ini, diperlukan suatu jaringan air bersih untuk mendekatkan air ke pemukiman warga. Melalui perencanaan jaringan air bersih, diharapkan air yang berada di lokasi sekitar desa dapat didistribusikan ke pemukiman warga. Selain itu, infrastruktur juga harus memenuhi standar sanitasi lingkungan, misalnya sanitasi. Sumber mata air tersebut terbentuk dari sumber mata air di tanah.
biasanya digunakan untuk pemandian umum yang airnya berasal dari mata air bersih yang banyak menyimpan cadangan air, menurut Priyono tahun 2002. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif dengan wawancara. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penilaian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual. Kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencenderaan lukisan deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual, dan teliti. Fokus penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sumber air bersih di Desa Semen Purwosari sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Edward III dan Widodo, yaitu sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, struktur birokrasi, yaitu bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah desa terdiri dari ketua RT. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisa data yang dimaksud adalah suatu interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan tetap berpedoman kepada masalah dan tujuan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan penelitian, perlu dilakukan jawaban informan mengenai pengelolaan air bersih. Untuk itu, penulis membuat panduan wawancara kepada informan. Pertanyaan dilakukan agar data yang diperoleh peneliti nyata yang terjadi mengapa di daerah Semen Purwosari sering terjadi kekurangan air bersih. Penelitian ini difokuskan sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Edward III dalam Widodo 2011, yaitu sumber daya, manusia, dan fasilitas pendukung, serta struktur birokrasi, yaitu bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam kajian implementasi kebijakan melalui struktur birokrasi, dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa di desa kami sering terjadi kekurangan air. Hal ini dikarenakan warga di desa kami mendapatkan air bersih dari PDAM. Padahal air dari PDAM kadang-kadang tidak menyala setiap hari. Akibatnya ada beberapa warga yang terpaksa menimba air di sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dari hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa penyebab dari kurangnya air bersih di Desa Semen Purwosari. Karena saat peneliti mencari tahu lebih mendalam lagi mengenai prosedur seperti yang dipaparkan oleh informan tersebut, seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Pada saat hal ini dikonfirmasikan dengan pemerintah, ketua RT setempat mengatakan bahwa kami memang sengaja untuk meminta masyarakat melakukan pelengkapan data seperti menghitung biaya pengeluaran air bersih jika menggunakan PDAM. Ini agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin, mengingat iuran yang sangat murah hanya Rp10.000 tiap bulannya. Namun dalam satu bulan sering beberapa kali tidak menyala. Setelah melihat hasil wawancara tersebut, kemudian penulis berpikir untuk membuat saluran air dari mata air di dekat desa. Dengan adanya mata air yang besar di desa, sangat sayang jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jika air dari PDAM tidak menyala, maka sebagian penduduk desa melakukan mandi dan cuci baju di mata air tersebut. Tetapi jarak yang ditempuh cukup jauh, sekitar 1,5 km. Selain itu, akses jalannya juga sangat sulit dan licin. Akibatnya ada beberapa warga yang memilih untuk menggunakan air sumur jika PDAM tidak menyala daripada harus ke sumber mata air. Dari uraian di atas, melatar belakangi penulis untuk membuat saluran mata air dari sumber mata air tersebut, yang nantinya akan disalurkan di tiap-tiap rumah warga Desa Semen Purwosari. Dengan hal ini, maka warga desa tidak perlu lagi jalan sejauh itu untuk mendapatkan akses air bersih jika air dari PDAM tidak menyala.
Mereka nantinya cukup menyalakan keran di rumah mereka jika memang saluran mata air tersebut sudah bisa digunakan. Dengan begitu, maka masyarakat tidak akan kekurangan air bersih lagi. Pembuatan saluran air ini dilakukan dengan cara mengambil air dengan menggunakan pompa listrik. Kemudian air tersebut akan disimpan dalam pipa yang sangat besar, lalu akan disalurkan dengan menggunakan ledeng atau saluran air ke rumah-rumah penduduk. Dengan hal ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan air bersih di Desa Semen Purwosari. Hadirnya Undang-Undang Desa akan terjadi perubahan konstitusi politik, hukum, ekonomi, dan sosial pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah desa punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, APBN, di samping pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa guna menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar, pemerintah desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena tidak secara otomatis dengan dana yang besar akan langsung terwujud kesejahteraan apabila tidak mampu mengelola secara baik. Agar terwujud pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan setiap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional, pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan yang mampu menghindari kebocoran dan penyimpangan, serta adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Apabila 5 hal tersebut tidak bisa diwujudkan, maka potensi sumber dana dan kewenangan yang besar tersebut akan menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi bencana. Untuk mewujudkan semua ini, dibutuhkan sumber daya manusia, terutama perangkat desa yang profesional dari segi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai tugas yang diembannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kekurangan air bersih di Desa Semen Purwosari disebabkan oleh air PDAM yang sering tidak menyala. Selain itu juga karena akses ke mata air lumayan jauh dan juga jalan aksesnya yang kurang baik. Selain itu, masyarakat juga belum memanfaatkan sumber mata air secara optimal. Dengan ini, penulis berencana membuat saluran air yang berasal dari sumber mata air di sekitar desa tersebut sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan air di Desa Semen Purwosari. Dengan adanya saluran air tersebut, diharapkan warga sekitar sudah tidak kesulitan untuk mendapatkan air bersih lagi. Saran: perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air ini, yang disertai dengan pendanaan bagi petugas pelaksana agar pelaksanaannya di lapangan tidak menemui hambatan dan kendala. Pengelolaan air bersih Desa Semen Purwosari hendaknya mengelola manajemen pelayanan bagi konsumen atau pelanggan, fasilitas air bersih, bertanggung jawab pada pemeliharaan dan perbaikan sarana air bersih, menyiapkan aturan-aturan bagi pelanggaran sarana air bersih, dan menambah pelanggan baru selama air baku dan tekanannya mencukupi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun PJBL ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.